Bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting karena lingkungan pendidikan seringkali menjadi tempat di mana siswa menghadapi berbagai tantangan. Tantangan ini bisa berupa tekanan akademik, masalah sosial, dan isu emosional. Dengan adanya layanan bimbingan dan konseling, siswa dapat mendapatkan dukungan emosional, mengembangkan keterampilan sosial, dan membantu dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, bimbingan dan konseling sendiri ini memiliki arti. Untuk bimbingan, yaitu artinya proses membantu individu untuk memahami diri dan lingkungannya, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Sementara untuk konseling adalah proses yang lebih mendalam di mana konselor memberikan dukungan dan bantuan kepada individu untuk mengatasi masalah yang lebih kompleks. Secara umum, bimbingan lebih bersifat informatif dan edukatif, sedangkan konseling lebih bersifat mendalam. Nah, persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling yang pertama yaitu untuk persamaannya. Keduanya bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah dan mengembangkan potensi. Lalu, bimbingan maupun konseling dilakukan oleh tenaga ahli yaitu konselor profesional. Dan yang ketiga, keduanya berfokus pada kesejahteraan individu dan pengembangan diri. Untuk perbedaannya, yang pertama, pada aspek fokus, bimbingan lebih fokus pada penyampaian informasi dan pengembangan keterampilan, sedangkan konseling lebih fokus pada pemecahan masalah dan dukungan emosional. Untuk aspek proses, bimbingan biasanya bersifat lebih umum dan dapat dilakukan dalam kelompok, sedangkan konseling lebih bersifat individual dan mendalam. Untuk tujuan dari bimbingan adalah membantu individu memahami diri dan lingkungannya, sedangkan tujuan konseling adalah untuk membantu individu dalam menghadapi masalah yang spesifik dan kompleks. Alasan mengapa guru membimbing yaitu guru memiliki pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan kebutuhan siswa sehingga dapat memberikan bimbingan yang sesuai. Guru berperan dalam mendukung perkembangan akademik dan sosial siswa, membantu mereka mengatasi masalah yang mungkin mengganggu proses belajar. Guru juga bekerja sama dengan konselor untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Urgensi dari bimbingan dan konseling yaitu bimbingan dan konseling memiliki peran penting dalam membantu siswa mengatasi berbagai masalah pribadi, sosial, akademik, dan profesional. Agensi bimbingan dan konseling mencakup yang pertama membantu perkembangan pribadi dan sosial siswa, yang kedua meningkatkan prestasi akademik, yang ketiga pencegahan dan penanganan masalah psikologi, yang keempat membantu dan mengembangkan karir siswa, dan yang kelima menyelesaikan konflik dan mengurangi masalah disiplin. Kedudukan bimbingan dan konseling. Nah, BK berada dalam posisi kunci dalam sistem pendidikan formal. Layanan bimbingan dan konseling tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga merupakan komponen penting yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Bimbingan dan konseling membantu siswa dalam mencapai potensi terbaik mereka dan menciptakan lingkungan sekolah yang psikologis sehat. Nah, terdapat 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, bidang instruksional atau pengajaran dan kurikuler, fokus pada pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, bidang administratif dan supervisi, mengelola aspek administratif dan pengawasan pendidikan. Dan yang ketiga, bidang bimbingan dan konseling, memberikan layanan untuk kesejahteraan siswa dalam proses pendidikan. Selanjutnya mengenai keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Dalam sistem pendidikan, guru dan konselor memiliki peran yang unik namun saling melengkapi. Guru berperan utama dalam pengajaran di kelas, fokus pada penyampaian materi, penilaian hasil belajar, dan pengembangan akademik siswa. Sedangkan konselor memiliki pendekatan lebih holistik, berfokus pada aspek emosional, sosial, dan pengembangan karir siswa. Meskipun berbeda, kedua peran ini memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung perkembangan siswa. Guru sering menjadi pengamat pertama masalah siswa di kelas, sementara konselor memberikan dukungan khusus untuk masalah non-akademik. Kolaborasi antara guru dan konselor menciptakan lingkungan pendidikan yang komprehensif, memungkinkan siswa berkembang optimal baik secara akademik, sosial, maupun emosional. Nah,
Tujuan umum dari bimbingan dan konseling yaitu membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai tahap perkembangan, kemampuan dasar, bakat, latar belakang, dan tuntunan lingkungan. Permendikbud nomor 111 tahun 2014, tujuan umumnya adalah membantu peserta didik mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupan, serta menjalankan tugas perkembangan mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, untuk tujuan khusus yaitu yang pertama memahami, menerima diri, serta lingkungannya dengan mengenali kelebihan, kekurangan, dan potensi diri. Yang kedua, merencanakan studi, karir, dan masa depan dengan menetapkan tujuan akademik, rencana karir, dan realistis. Yang ketiga, mengembangkan potensi seoptimal mungkin melalui identifikasi minat, bakat, dan dukungan pengembangan keterampilan. Yang keempat, menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui peningkatan keterampilan sosial dan komunikasi. Yang kelima, mengatasi hambatan dalam hidup dengan mengidentifikasi masalah dan mengembangkan strategi pemecahan masalah. Dan yang keenam, mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab dengan menentukan nilai-nilai hidup dan pengambilan keputusan yang etis. Nah, fungsi dari bimbingan dan konseling yang pertama yaitu fungsi pemahaman. Fungsi yang membantu peserta memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi yang membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindari diri dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengentasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang ada. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuhkan kembang berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima yaitu fungsi advokasi, fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapatkan perhatian. Berikutnya yaitu adalah orientasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada orientasi individual. Fokus pada kebutuhan dan perkembangan individu dengan memperhatikan perbedaan karakteristik dan latar belakang setiap siswa. Yang kedua, orientasi sosial, menekankan pentingnya interaksi sosial dan hubungan antar individu serta membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Yang ketiga, orientasi akademik, berfokus pada pencapaian akademik dan perencanaan karir, membantu siswa dalam merencanakan pendidikan dan masa depan mereka. Nah, selanjutnya yaitu adalah asas-asas bimbingan konseling. Terdapat 12 asas bimbingan dan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan, menjaga data klien. Yang kedua, asas kesukarelaan. Yang kedua, asas kesukarelaan, klien dengan sukarela mencari bantuan. Yang ketiga, keterbukaan, kedua pihak harus terbuka. Yang keempat, kekinian, yaitu fokus pada masalah saat ini. Yang kelima, kemandirian, yaitu mendorong kemandirian klien. Yang keenam, kegiatan, klien harus aktif dalam proses. Yang ketujuh, kedinamisan, mengarah pada perubahan positif. Yang kedelapan, keterpaduan, memadukan berbagai aspek klien. Yang kesembilan, kenormatifan, sesuai norma yang berlaku. Yang kesepuluh, yaitu keahlian, layanan diberikan secara profesional. Yang ke-11 yaitu adalah alih tangan, merujuk ke ahli lain bila diperlukan. Yang ke-12 yaitu adalah tutpuri handarai, yakni menciptakan suasana yang nyaman dan mendukung. Berikutnya terdapat juga prinsip-prinsip dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada prinsip umum. Prinsip umum ini berpusat pada individu, bantuan untuk kemandirian sesuai kebutuhan, pelaksanaan fleksibel dan program yang terintegrasi dengan pendidikan. Dilakukan oleh para ahli dan evaluasinya itu dilakukan secara berkala. Berikutnya yaitu adalah prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu, menangani masalah mental, fisik, dan sosial. Lalu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan, terintegrasi dengan pendidikan dan berkelanjutan. Lalu ada prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan, mengarah pada pengembangan diri, keputusan mandiri, dan kerjasama antar pihak. Sebagai calon guru sekolah dasar, pengetahuan tentang bimbingan dan konseling sangat penting untuk mendukung perkembangan
peserta didik. Nah, berikutnya saya akan memberikan beberapa gambaran penerapan fungsi, orientasi, dan asas-asas bimbingan konseling dalam konteks pendidikan di sekolah dasar. Yang pertama mengenai penerapan fungsi dari bimbingan konseling. Untuk fungsi pemahaman, penerapannya itu guru dapat membantu siswa memahami diri mereka sendiri, termasuk kelebihan, kekurangan. Misalnya, melalui kegiatan refleksi diri atau diskusi kelompok, siswa dapat berbagai pengalaman dan belajar dari satu sama lain. Yang kedua, pada fungsi preventif. Guru dapat mengantisipasi masalah yang mungkin dihadapi siswa seperti bullying atau kesulitan belajar. Dengan memberikan informasi dan pendidikan dengan perlakuan yang positif, guru dapat mencegah masalah sebelum terjadi. Yang ketiga, pada fungsi pengembangan, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan merancang kegiatan yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa seperti permainan kelompok atau proyek kolaboratif. Berikutnya yaitu adalah penerapan orientasi, bimbingan, dan konseling. Yang pertama pada kesejahteraan emosional, penerapannya itu guru dapat mengintegrasikan kegiatan yang mendukung kesejahteraan emosional seperti teknik relaksasi dalam rutinitas harian di kelas. Yang kedua pada pengembangan sosial, yaitu penerapannya melalui kegiatan ekstrakurikuler atau kelompok belajar. Nah, guru ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan membangun hubungan yang positif dengan teman sebaya. Profil guru yang berkualitas mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi terhadap efektivitas mereka dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama pada kompetensi pedagogik. Guru yang berkualitas harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang metode pengajaran dan strategi pembelajaran yang efektif. Mereka harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, serta mampu mengevaluasi hasil belajar dengan baik. Berikutnya yaitu kepribadian yang profesional. Nah, kepribadian guru sangat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengajar. Guru yang berkualitas biasanya memiliki karakteristik seperti fleksibilitas, keterbukaan, dan kemampuan beradaptasi. Mereka juga harus mampu menjadi teladan yang baik bagi siswa, menunjukkan sikap yang positif, dan memiliki integritas moral yang tinggi. Berikutnya yaitu adalah kualifikasi akademik. Nah, guru yang berkualitas biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, termasuk gelar yang relevan dan sertifikasi yang diperlukan. Melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pribadi seorang guru. Berikutnya itu adalah kemampuan interpersonal, keterampilan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua sangat penting. Guru yang berkualitas mampu membangun hubungan yang baik dengan siswa, menciptakan lingkungan belajar yang positif, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, selain itu dedikasinya dan etos kerja. Selain itu juga pada dedikasi dan etos kerja, pada pengembangan profesional berkelanjutan, dan kemampuan mengelola suatu kelas. Nah, sebagai guru sekolah dasar yang berkualitas, penting untuk memahami peran bimbingan konseling dalam mendukung perkembangan siswa. Beberapa langkah yang akan saya lakukan atau akan saya ambil untuk memastikan bahwa kegiatan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dengan efektif, yaitu yang pertama, saya akan membangun hubungan yang baik dengan siswa, lalu mengintegrasikan bimbingan dan konseling ke dalam kurikulum, lalu pelatihan dan pengembangan diri, kolaborasi dengan pihak lain, menyediakan ruang khusus untuk konseling, mengadakan kegiatan konseling kelompok, dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bimbingan dan konseling itu. Nah, alasan mengapa pemahaman karakter peserta didik itu penting, yaitu yang pertama, dengan memahami karakter mereka, guru dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Nah,
Dengan memahami karakter siswa, membantu guru juga untuk membangun hubungan lebih baik dengan mereka. Hubungan yang positif dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu dengan memahami karakter mereka, guru juga dapat lebih mudah mengidentifikasi dan memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, dengan memahami karakter siswa juga guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Nah, karakter yang perlu dipahami yaitu adalah yang pertama pada gaya belajar. Nah, apakah siswa lebih suka belajar secara visual, auditori, atau kinestetik? Yang kedua pada kepribadian, apakah siswa cenderung ekstrovert atau introvert? Nah, bagaimana mereka ini berinteraksi dengan teman sebayanya? Yang ketiga pada motivasi, apa yang memotivasi siswa untuk belajar dan apa yang membuat mereka lebih termotivasi? Tantangan, penghargaan, atau dukungan sosial. Yang keempat yaitu adalah minat dan bakat. Apa yang menjadi minat dan bakat siswa? Memahami ini itu dapat membantu guru dalam merancang kegiatan yang menarik bagi mereka. Yang kelima yaitu emosi dan kesejahteraan siswa. Bagaimana siswa ini mengelola emosi mereka dan apakah mereka ini mengalami stres atau kecemasan yang mempengaruhi pembelajaran mereka. Nah, itu harus dipahami, karakter yang perlu dipahami oleh seorang guru. Nah, cara untuk memahami karakter peserta didik yaitu bisa melakukan dengan cara observasi, yaitu mengamati perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Bisa memperhatikan bagaimana nih mereka berinteraksi dengan teman sebaya, cara mereka menyelesaikan tugas, dan respon mereka ketika menghadapi berbagai situasi. Nah, yang kedua bisa dengan cara wawancara atau diskusi. Melakukan wawancara atau diskusi dengan siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perasaan, minat, dan tantangan yang mereka hadapi. Nah, ini juga dapat dilakukan dengan orang tua untuk mendapatkan perspektif tambahan. Bisa juga dengan kuesioner atau survei. Menggunakan kuesioner atau survei ini untuk mengumpulkan informasi tentang gaya belajar, minat, preferensi siswa. Nah, ini tuh dapat memberikan data yang berguna untuk memahami karakter mereka. Bisa juga dengan membangun hubungan, menciptakan hubungan yang baik dengan siswa sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi tentang diri mereka. Ini juga dapat dilakukan melalui pendekatan yang empatik dan mendukung. Dan yang terakhir bisa juga melalui refleksi diri, mengajak siswa untuk melakukan refleksi diri tentang pengalaman belajar mereka. Ini dapat membantu mereka memahami diri mereka sendiri dan memberikan guru wawasan tentang karakter dari mereka. Pelayanan bimbingan dan konseling perlu diketahui oleh guru atau calon guru bimbingan konseling. Nah, terdapat pola dasar pelayanan BK, pola umum 17, kemudian pola umum 17 plus dan BK komprehensif. Nah, pola umum 17 plus antara lain 7 layanan BK, ada penambahan 2 layanan sehingga menjadi 9 layanan BK. Nah, 9 layanan BK ini yaitu yang pertama layanan orientasi, layanan yang ditujukan untuk peserta didik baru guna memberikan pemahaman dan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekolah yang baru dimasuki. Yang kedua yaitu adalah layanan informasi, layanan yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan anggota masyarakat. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran, yaitu serangkaian kegiatan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik agar dapat menyalurkan atau menempatkan dirinya dalam berbagai program sekolah, kegiatan belajar, penjuruan, kelompok belajar, pilihan pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang keempat, layanan pembelajaran, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.
materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan lainnya yang berguna untuk kehidupannya. Yang kelima yaitu adalah layanan konseling perorangan, yaitu layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh pelayanan secara pribadi melalui tatap muka dengan konselor atau guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah yang dihadapi peserta didik. Yang keenam ada layanan bimbingan kelompok, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui kelompok dengan memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu. Yang ketujuh yaitu adalah layanan konseling kelompok, layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk membicarakan dan menyesuaikan permasalahan yang dialami melalui kelompok. Nah, itu berfokus pada masalah pribadi. Yang kedelapan, layanan konsultasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada seseorang untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang diperlukan dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Dan yang kesembilan itu adalah layanan mediasi, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan sehingga membuat mereka saling bertentangan dan bermusuhan. Nah, dalam implementasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar, saya akan memberikan 3 penerapan yang dapat dilakukan di sekolah dasar. Yang pertama, pada layanan orientasi yang ditujukan untuk siswa baru kelas 1 SD. Nah, dapat dilaksanakan pada minggu pertama masuk sekolah. Kegiatan ini mencakup pengenalan lingkungan sekolah seperti ruang kelas, perpustakaan, UKS, dan toilet. Selain itu, siswa juga diperkenalkan dengan guru-guru serta staf sekolah dan dijelaskan mengenai aturan-aturan dasar sekolah dengan cara yang ramah, baik, dan dilibatkan dalam permainan perkenalan antar siswa baru serta diajarkan sesuatu yang penting pada hari pertama itu. Yang kedua, layanan pembelajaran. Nah, dapat diimplementasikan melalui program pendampingan belajar, misalnya untuk siswa kelas 3 SD. Nah, yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika misalnya. Nah, program ini dimulai dengan mengidentifikasi gaya belajar masing-masing siswa, kemudian memberikan metode belajar yang sesuai seperti penggunaan alat peraga untuk siswa visual. Selanjutnya, dibentuk kelompok belajar kecil dengan teman sebaya dan diberikan latihan soal secara bertahap dari yang mudah ke yang sulit dan pemberian reward untuk setiap kemajuan yang dicapai oleh siswa. Yang ketiga, layanan bimbingan kelompok. Nah, dapat diterapkan melalui kegiatan misal untuk siswa kelas 5 SD dengan mengangkat sebuah tema, misal berteman yang baik atau bersahabat yang baik. Nah, dalam kegiatan ini siswa dilibatkan dalam diskusi kelompok tentang ciri-ciri teman yang baik melalui role playing situasi pertemanan, berbagi pengalaman tentang persahabatan, membuat kesepakatan bersama tentang cara berteman yang baik, serta mengerjakan suatu proyek kelompok yang mengajarkan sebuah kerjasama. Nah, semua layanan tersebut dilaksanakan dengan menyesuaikan bahasa dan metode sesuai anak usia SD, menggunakan pendekatan yang menyenangkan dan interaktif, melibatkan guru kelas dalam pelaksanaannya, membuat dokumentasi perkembangan siswa, serta melakukan evaluasi berkala untuk melihat efektivitas layanan tersebut.